Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, khususnya umat Paroki Santo Gabriel Pulau Gebang yang saya cintai. Kangen sekali rasanya untuk berjumpa dan bertemu, baik di gereja maupun di lingkungan, tapi karena kondisi yang sedang prihatin ini, karena adanya virus corona, kita semua diajak untuk berdoa di rumah, untuk membaca kitab suci, untuk beraktivitas di rumah kita masing-masing. Semoga Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian sungguh diberkati oleh Tuhan, sekalipun harus berada di rumah. Tidak terasa, sudah lebih dari 1,5 bulan kita tidak dapat merayakan Ekaristi di gereja. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu tidak pernah akan kehilangan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus semakin terasa dekat di dalam hati Bapak Ibu dan kita semua. Tidak terasa pula bahwa kita semua sekarang sudah memasuki bulan Mei, yang sering disebut bulan Maria. Kita mempunyai 2 bulan, yaitu bulan Mei dan bulan Oktober, untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Kenapa bulan-bulan itu yang dipilih oleh gereja untuk berdevosi kepada Bunda Maria? Karena bulan Mei adalah bulan awal dari bulan atau musim semi, di mana orang banyak menanam. Bulan Oktober adalah bulan menjelang musim gugur, di mana orang menuai hasil dari panenan. Maka pada saat kita bulan Mei, kita mohon berkat, dan bulan Oktober kita bersyukur kepada Tuhan. Bulan Oktober seringkali disebut bulan Rosario. Tanggal 7 Oktober gereja menetapkan sebagai devosi kepada Bunda Maria Ratu Rosario. Nah, bulan Mei dan bulan Oktober ini dipersembahkan kepada Tuhan untuk berdevosi kepada Bunda Maria, Bunda yang dipilih oleh Allah secara langsung melalui malaikat Gabriel untuk menjadi Ibu Yesus, Ibu Tuhan. Maka selama bulan Mei dan Oktober kita diajak untuk berdevosi dan berdoa Rosario. Rosario sendiri adalah sebuah doa yang berbentuk rosario. Artinya apa rosario? Untaian bunga mawar. Doa yang berbentuk seperti rosario ini tidak hanya dimiliki oleh umat Katolik, tetapi umat yang lain pun mempunyai doa yang semacam doa rosario. Artinya doa yang diulang-ulang. Doa yang diulang-ulang terus-menerus itu makin lama makin meresap dalam batin kita. Sehingga orang menjadi percaya bahwa dengan doa rosario, doa yang diulang-ulang itu dianggap sebagai keramat dan dianggap sebagai doa yang sakti. Di dalam doa rosario itu dipersembahkan berbagai macam wujud. Entah itu pujian, entah itu syukur, entah itu permohonan, dan lain-lainnya. Doa yang diulang-ulang itu semakin akan tertanam di dalam batin. Seperti halnya misalnya saja kalau Bapak Ibu nonton televisi, di sana ada sebuah iklan yang selalu diulang-ulang dari pagi sampai malam. Sehingga anak kecil pun seringkali bisa menghafal iklan-iklan yang ditayangkan dalam televisi. Maka sesuatu yang diulang-ulang akan pasti diingat dan akan memberikan pengaruh dalam sebuah gerakan. Maka doa rosario yang kita haturkan kepada Tuhan dan kita ulang-ulang pasti akan mempengaruhi dan memberikan dorongan bagi sebuah gerakan iman bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, tidak terlalu mudah untuk menentukan kapan doa rosario itu dimulai. Tetapi
kalau kita melihat sejarah, sebelum tahun 1500 itu sudah banyak orang berdoa rosario. Doa rosario menjadi doa yang sangat laris sejak itu sampai sekarang. Kita lihat kalau ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik doa rosario di lingkungan pasti banyak yang datang. Nah, doa rosario yang kita haturkan kepada Tuhan, yang kita doakan, sudah diawali dan dianjurkan oleh para bapak paus kita, oleh Paus Pius ke-10 dan seterusnya sampai Paus Fransiskus sekarang ini. Semua para paus itu menganjurkan kita semua untuk berdoa rosario. Seperti bulan ini, bulan Mei 2020, setiap malam Bapak Uskup seluruh Indonesia akan memimpin doa rosario melalui streaming. Kita bisa mengikuti setiap malam jam 8. Nah, doa rosario bagi kita semua, pusat perhatian kita siapa? Pusat perhatian kita tetap pada Yesus. Karena itu, doa rosario selalu dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa Yesus. Kita mempunyai 4 peristiwa Yesus, yang sebelumnya ada 3 peristiwa, kemudian ditambahkan tahun 2000 oleh Sri Paus Yohanes Paulus II dengan peristiwa terang. Awalnya, peristiwa Yesus itu ada 3, peristiwa gembira, peristiwa sedih, dan peristiwa mulia. Kemudian ditambahkan satu lagi, peristiwa terang. Kalau kita melihat sejarahnya dari awal, peristiwa-peristiwa Yesus itu hanya 3. Peristiwa mulia, peristiwa gembira, peristiwa sedih, dan mulia. Ada 150 doa rosario yang didaraskan di situ. Maka seringkali doa rosario disebut sebagai Mazmur Maria. Kenapa? Karena Mazmur buku doa. Jadi Mazmur itu buku doa. Kalau kita menyanyi Mazmur di gereja, itu kita berdoa dengan nyanyian. Nyanyian itu mengungkapkan isi hati dari setiap orang, kondisi, permohonan, syukur, keluhan, ratapan, dan lain-lainnya, itu diungkapkan dalam nyanyian, yang kemudian dikumpulkan menjadi Mazmur. Nah, 150 bab dalam kitab Mazmur itu sama dengan 150 Salam Maria. Maka dulu seringkali disebut Mazmur Maria. Setelah ditambahkan 50 doa Salam Maria dengan peristiwa terang, sekarang ini menjadi lebih panjang karena menyangkut seluruh peristiwa Yesus. Oleh karena itu, berdevosi kepada Bunda Maria tidak pernah bisa lepas dari Tuhan Yesus. Karena di dalam diri Maria selalu ada Tuhan Yesus. Pada zaman dulu, gambar-gambar atau patung-patung Bunda Maria dalam tradisi kuno selalu ditampilkan patung Maria bersama dengan Yesus. Tidak ada patung Maria yang sendirian. Patung Maria yang sekarang sendirian seperti patung kita di depan ini adalah tradisi yang lebih muda yang dipengaruhi oleh kitab Wahyu 12. Oleh karena itu, kalau kita berdevosi kepada Bunda Maria, kita tidak pernah lepas dari Tuhan Yesus. Karena Bunda Maria sebagai manusia sederhana di Nazaret yang dipanggil oleh Tuhan, dipilih sendiri oleh Allah melalui malaikat Gabriel, Tuhan Yesus ada di dalam dirinya. Melalui malaikat Gabriel, Tuhan mewartakan atau memilih Maria bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang harus disebut dinamai Yesus. Atau di dalam Injil Matius bab 1 ayat 23 dikatakan Immanuel, artinya Allah beserta kita. Maka melalui Maria lahirlah Yesus. Sehingga Maria menjadi ibu Yesus, menjadi Bunda Allah, karena gelar-gelar itu dimiliki oleh Yesus.
Yesus adalah Raja, maka Bunda Maria diberi gelar Ratu. Di dalam litani-litani Bunda Maria, di sana ada banyak gelar-gelar Maria yang mengungkapkan relasi yang begitu dekat antara Yesus dengan Bunda Maria. Ada cermin kekudusan, tahta kebijaksanaan, bejana rohani, benteng Daud, dan lain-lainnya. Itu semua merupakan ungkapan di mana Bunda Maria selalu dekat dan bersatu dengan Yesus. Bunda Maria, kita berdevosi kepada Bunda Maria, tidak pernah kita lupakan Tuhan Yesus. Misalnya, salah satunya, Maria diberi gelar tahta kebijaksanaan. Tahta adalah kursi, tempat kedudukan. Dimaksudkan bahwa di dalam rahim Bunda Maria, disitulah hadir Yesus. Yesus berada di tempat Bunda Maria. Maria sebagai tahtanya dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang ini kita masuk bulan Maria. Nanti Oktober disebut bulan Rosario. Bukan berarti bahwa bulan Maria tidak boleh berdoa Rosario, tetapi Rosario adalah sebuah devosi yang dipersembahkan kepada Bunda Maria yang tidak pernah bisa dilepaskan dari peristiwa-peristiwa Yesus. Jadi pusatnya adalah peristiwa Yesus, dan bersama Maria kita sampai kepada Yesus. Per Mariam ad Jesum. Saudara-saudara kita kasih, semoga perjumpaan singkat ini menjadi obat bagi kerinduan kita bersama untuk berjumpa, untuk berdoa bersama di rumah, untuk berdevosi kepada Bunda Maria, dan semoga di bulan Maria ini, meskipun kita tidak berjumpa secara nyata dan mata dengan mata, tapi kita bisa berjumpa dari hati ke hati. Saling mendoakan satu sama lain. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati.